titik ke 3,5 seperti itu, dan saya akan kembalikan dia ke bawah lagi, backward ya, seperti itu. Lalu kita akan coba play ya, play, set, iya seperti itu. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah opener YouTube dari atau menggunakan aplikasi FlexClip. Jadi FlexClip adalah sebuah aplikasi pembuat video yang bisa digunakan dengan mudah, simple, dan sangat cocok untuk digunakan oleh pemula karena sifatnya yang interface-nya yang simple, mudah dimengerti, dan juga gratis untuk digunakan. Jadi FlexClip ini bisa digunakan tanpa mendownload, bahkan tanpa mendaftar. Jadi bisa diakses di mana saja karena sifatnya online. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke teman-teman, untuk memulai membuat video dengan FlexClip Video Maker ya, teman-teman masuk ke websitenya ya, ketik flexclip.com lalu tekan enter. Jadi ini adalah tampilan awal dari flexclip.com. Sebenarnya teman-teman bisa saja membuat video tanpa mendaftar ya. Jadi kita klik aja start from scratch seperti ini ya. Namun saya sarankan teman-teman untuk mendaftar terlebih dahulu agar nanti kita bisa menyimpan proyek dengan cara mengklik sign up for free ini ya, sign up free. Kemudian pilih mendaftar menggunakan Facebook atau menggunakan Google. Nah, karena saya sudah mendaftar sebelumnya, jadi saya tinggal klik login saja ya. Klik login dan saya akan login di sini menggunakan akun Google saya. Nah, ini adalah tampilan awal ya daripada editor flexclip.com ini. Jadi di sini di atas ini adalah video-video yang sudah saya buat sebelumnya ya pada My Project ini, dan di bawah sini di sini ada template ya yang bisa kita edit dan kita sesuaikan dengan keinginan kita. Banyak sekali template yang ada disediakan oleh flexclip.com ini. Nah, pada video ini saya akan membuat sebuah video opener YouTube yang akan saya buat dari nol ya, tidak membuat menggunakan template. Jadi saya akan membuat benar-benar dari awal, sehingga kita nanti bisa mengetahui fungsi-fungsi tool-tool yang ada di flexclip.com ini. Oke, untuk memulai kita tinggal klik start from scratch yang di atas ini ya, di kiri atas. Di sini disediakan dua buah mode untuk mengedit video atau membuat video. Yang pertama adalah timeline mode, kemudian ada storyboard mode. Timeline mode adalah mengedit atau membuat video menggunakan timeline. Dan kedua adalah storyboard mode. Nah, ini lebih sederhana daripada timeline mode. Jadi videonya dibuat slide by slide ya, seperti Microsoft PowerPoint. Nah, di bawah sini kita diberikan pilihan untuk membuat videonya dengan resolusi 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 atau 21:9. Nah, di sini saya akan memilih timeline mode dengan resolusi 16:9. Ini adalah tampilan editornya ya. Nah, sebelum mulai membuat video, saya akan menjelaskan pada teman-teman mengenai tool dan menu-menu yang ada di FlexClip ini. Nah, di sini bagian atas ya, di kiri atas ada pilihan untuk mengubah kembali resolusi video. Kemudian di sini kita bisa mengubah judul video. Di sini masih untitled. Saya akan ubah menjadi opener YouTube. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol undo dan redo. Nah, di kanannya lagi ini ada tombol full screen ya. Kalau kita klik, dia akan tampilannya full screen. Kemudian kita beranjak ke bawah ya. Di sini ada search for template ya. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas search ini untuk mencari template yang akan kita gunakan membuat video. Kemudian di sini di kiri ada deretan menu ya. Yang pertama adalah template. Jadi di sini ada template ya yang bisa teman-teman edit. Berikutnya ada menu media. Di sini teman-teman bisa mengupload bahan atau konten dari milik teman-teman sendiri, ataupun di sini bisa melakukan recording langsung pada layar atau recording dari webcam. Lanjut ke menu bawahnya ada teks ya.
Jadi ini adalah pilihan atau menu untuk menambahkan teks ke video kita. Jadi di sini ada banyak pilihan, ada basic text, ada dynamic text ya. Kemudian ada modern title seperti template ya. Kita tinggal edit-edit saja ya. Sangat banyak sekali diberikan template di sini dan bagus-bagus ya. Keren-keren seperti ini ya. Kemudian ada juga sosial media. Di sini kita diberikan template untuk membuat misalnya tombol subscribe, tombol follower Instagram dan lain sebagainya. Ini sudah dianimasikan. Ada juga di sini lower third ya. Jadi bisa ditambahkan di video kita misalnya ketika muncul orang kita munculkan nama orang itu misalnya. Jadi lower third ini biasanya muncul di pojok bawah kiri video kita. Kemudian di sini ada wedding title, kemudian birthday title, dan lain sebagainya. Banyak sekali template teks yang diberikan oleh FlexClip ini. Kemudian di bawah menu teks ada menu video. Jadi di sini diberikan video-video ya, disediakan video-video yang bisa kita gunakan untuk membuat video kita. Nah, kita lanjut ke menu ke bawahnya, ada menu foto ya. Nah, di sini juga kita disediakan foto-foto yang bisa kita gunakan di dalam video. Kemudian ke menu musik ya. Kalau misalnya kita ingin menambahkan background musik di video kita tambahkan nanti di sini ya, di menu musik ini. Kemudian di bawahnya ada menu elemen ya. Kita bisa menambahkan elemen-elemen seperti tombol-tombol atau ikon-ikon media sosial. Kemudian ada mesh, ada frame, shape, kemudian ada panah, kemudian overlay. Overlay ini berguna jika kita menginginkan menambahkan teks yang banyak misalnya dan sudah ada animasinya. Jadi tinggal kita gunakan. Kemudian ada background. Biasanya membuat video-video opener itu bisa menggunakan background ya. Kemudian ada branding. Branding ini semacam watermark ya. Watermark. Jadi bisa kita tambahkan di video kita. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. Di bawah sini ada timeline ya. Jadi ini adalah yang hitam ini adalah scene ya. Jadi ini scene pertama. Secara default ini adalah 3 detik durasinya ya. Kemudian di bawah sini ada add audio untuk menambahkan audio dari komputer kita ya. Langsung. Kemudian ini ada tombol plus. Jadi kita bisa menambahkan scene selanjutnya seperti ini. Nah, ini misalnya pindah ke scene kedua, misalnya dari scene pertama pindah ke scene kedua. Nah, kalau ada 2 scene seperti ini, kita bisa mengedit transisi di sini ya. Jadi misalnya pada video pertama ada scene, kemudian transisi ke video selanjutnya. Di sini kita tinggal klik saja transition. Jadi di sini sudah disediakan transisi-transisi seperti wipe, fade, zoom, blur dan lain sebagainya. Banyak sekali ya transisi di sini diberikan ya, disediakan seperti itu. Kemudian di sini di atas ya, di atas timeline ini ada add scene sama fungsinya seperti tanda plus di kanan ini. Kemudian ada timeline. Nah, tombol ini berfungsi untuk memperbesar timeline. Jadi kita bisa berkonsentrasi di bekerja di timeline saja, tidak terganggu dengan menu-menu yang lain dan lebih mendetail ya seperti itu. Untuk menutup timeline ini kita tinggal klik tanda silang di kanan atas dan ini kembali dia mode biasa. Saya akan kembalikan ke full screen ya. Nah, itu tadi timeline dan ini ada durasi. Jadi durasi daripada scene ini. Kita tinggal klik di sini dan ubah durasinya. Ini 3 detik. Kalau kita misalnya untuk ingin mengubah ke 10 detik misalnya, kita ganti saja channel 3 ini menjadi 10. Atau dengan cara menarik ujung scene ini ke kanan, maka durasinya akan bertambah dengan sendirinya. Semakin panjang, maka durasinya akan semakin panjang ya. Jadi kalau kita tarik ke kanan terus, maka durasinya akan semakin panjang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga tombol split. Nah, ini split ini berguna untuk memotong scene. Misalnya di sini ada scene 1 ini kita mau pecah jadikan 2, di mana misalnya di sini di tengah-tengah misalnya kita tinggal klik split ini, maka scene tadi akan terpecah menjadi 2 seperti itu. Nah, kemudian di kanannya lagi ada tombol duplicate. Jadi duplicate ini untuk menduplikasi scene ya. Misalnya kita copy scene yang ketiga ini agar menjadi 2, misalnya kita klik aja duplicate, maka scene yang nomor 3 ini akan terduplikasi menjadi scene di nomor 4 ini ya. Dan settingannya scene ini akan sama persis. Jadi di sini misalnya ada gambar pemandangan, di sini juga akan ada gambar pemandangan, sama intinya. Kemudian di kanannya lagi ada tombol delete.
Jadi ini gunanya untuk mendelete scene ya, dan mendelete yang lain. Misalnya kalau misalnya nanti ada audio di sini, kita tinggal klik delete ini. Misalnya saya mau mendelete scene yang nomor 4 ini, pilih dia, kemudian delete. Di kanan ini ada tombol min dan plus. Ini berguna untuk men-zoom in dan zoom out timeline ya. Kalau kita geser ke kanan, maka timeline akan semakin detail. Kemudian kalau kita geser ke kiri, timeline akan semakin mengecil. Nah, kemudian di kanannya lagi ada fit to screen, jadi lebih ngepas seperti itu. Misalnya nanti timelinenya meluber ke kanan, jadi kita bisa klik fit to screen agar timelinenya ngepas di layar. Nah, itu pada timeline ya. Kemudian naik ke atas lagi, di sini yang hitam besar ini adalah tampilan video kita nanti yang akan diedit. Kemudian di bawahnya ada tombol play scene 3. Jadi kita bisa menggunakan tombol ini untuk mengapply atau memutar scene tertentu. Misalnya kalau kita ingin memutar scene nomor 3, kita pilih scene nomor 3 lalu klik play ini untuk memutar scene yang nomor 3. Kemudian ke kanan ya, kita di sini ada tombol previous, play dan next gitu. Kalau kita pencet next, maka dia akan pindah ke scene selanjutnya. Kalau previous ini akan pindah ke scene sebelumnya. Kalau kita tombol play, akan memplay seluruh scene. Jadi tidak scene-scene tertentu saja. Kemudian kita naik ke atas, di sini ada palet warna ya. Kalau kita ubah misalnya jadi putih, maka scene yang terpilih di sini kebetulan scene 1 akan berubah warna menjadi putih. Misalnya kalau kita pilih scene yang kedua, kita ubah menjadi hijau seperti ini ya. Jadi scene yang terpilih akan berubah warnanya kalau kita ubah palet warna di atas ini ya. Ini seperti background. Kemudian kalau kita yang menginginkan warna tertentu, kita tinggal mengklik tombol ini ya, tombol background color ini, dan kita bisa menambahkan warna yang kita inginkan pada palet warna ini. Kemudian di kanan atas ada tombol save ya, ini menyatakan kalau pekerjaan kita sudah di save. Kemudian di sini ada tombol export. Nanti kalau videonya sudah jadi, kita akan ekspor menggunakan tombol ekspor ini. Nah, baik, itu adalah penjelasan menu-menu dan tools yang ada di Flexclip Video Maker ini. Nah, sekarang kita akan memulai membuat video opener YouTube. Nah, saya akan bereskan dulu ini ya, timelinenya masih seperti ini. Saya hapus dulu biar kembali dia seperti default tadi ya, warna hitam seperti ini. Nah, pertama-tama saya akan ubah dulu durasi ya. Jadi kita beralih ke bawah di sini. Video opener ini akan berdurasi berapa detik? Lumrahnya itu opener YouTube itu biasanya 6 sampai 10 detik ya. Jadi di sini saya akan ubah dia menjadi 7 detik ya, sekitar 7 detik lah. Kemudian yang kedua kita ubah adalah background ya. Saya akan menggunakan foto di sini. Karena YouTube saya bertema teknologi, jadi saya akan memilih di sini pada teknologi ini. Saya akan lihat di sini yang kira-kira cocok digunakan sebagai background YouTube saya. Nah, saya akan pilih gambar laptop ini ya. Klik plus ya. Jadi ini adalah backgroundnya nanti video opener YouTube saya. Kalau kita play ya scene ini, maka dia sudah berisi animasi ya. Bagaimana cara mengubah animasinya? Jadi ini sudah ada animasinya. Kita tinggal klik animation ya. Nah, di sini kita bisa ubah ya. Kalau none ini tanpa animasi, zoom in itu yang tadi animasi yang zoom in itu, kemudian ada zoom out. Nah, di sini saya akan menggunakan zoom out, lalu klik apply. Nah, kalau kita play, nanti animasinya akan terzoom out seperti ini. Kalau kita perhatikan, tadi kita sudah mengubah durasinya 7 detik dan ini berubah kembali menjadi 3 detik. Karena kita mungkin menggunakan animasi pilihan kita, jadi ini terreset kembali ke 3 detik. Kita tinggal ubah lagi menjadi 7 detik ya. Kemudian kita play, gerakannya akan lebih lambat ya. Karena dia animasinya diperpanjang menjadi 7 detik. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan teks ya, tentu saja ya, teks. Nah, jadi di sini kita tinggal klik basic text ini ya, title seperti ini. Maka akan muncul enter text here. Untuk mengedit teks ini kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali pada teksnya. Lalu di sini di kiri akan muncul enter text here, ini akan bisa diedit ya. Silakan teman-teman ganti ini dengan nama channel YouTube teman-teman. Misalnya kalau saya Dewa Junet seperti ini ya. Dan bisa kita sesuaikan gaya hurufnya, misalnya ada bayangannya seperti ini ya, atau glow atau tembus seperti ini ya. Nah, di sini saya akan pilih yang memiliki bayangan seperti ini. Dan bayangannya kita bisa atur ya, warnanya, warna bayangannya. Jadi di sini saya akan pilih tetap warna hitam ya.
Kemudian di sini bisa kita atur bayangannya, ngeblur, opacity-nya ya. Saya ubah di sini menjadi 60 saja. Offset-nya ya, jarak bayangannya kita ubah ke 20. Arah bayangannya mau kemana ya, mau ke belakang, ke samping misalnya. Untuk menyesuaikan besarnya, kita tinggal ubah di sini size ya, 101 ini kita tinggal besarkan, atau dengan cara menarik ujung sudutnya seperti ini. Tarik ke kanan atas sesuai besar yang teman-teman inginkan. Dan untuk memposisikan dia di tengah-tengah, ini kan masih posisinya masih tidak jelas ya. Kita tinggal klik aja position ini, cari di tengah seperti ini. Saya tidak ingin posisinya di tengah sekali ya, saya akan tarik dia sedikit ke atas ya, karena saya nanti rencananya akan menaruh tulisan lagi di bawah ini. Jadi kalau kita klik detail ini akan ada di sini ya, di timeline ini akan kelihatan dia ini. Kemudian kita akan coba play ya, seperti itu. Jadi dia masih belum mempunyai animasi atau gerakan-gerakan. Jadi untuk menambahkan animasi atau gerakan pada tulisan ini, kita tinggal klik tulisannya, lalu kita klik motion di atas ya. Nah, di sini ada beberapa tab preset in dan out. Nah, di sini saya akan memilih preset in ya. Animasi atau motion masuknya tulisan itu kayak gimana seperti itu. Misalnya kalau scale up seperti ini, wave, shape, glossy blur, dan banyak sekali ya di bawah ini. Nah, di sini saya akan memilih dia general pada enter ya. Nah, dia tulisan ini saya ingin masuk dari atas ya, dari atas seperti ini. Nah, seperti itu. Durasinya saya akan panjangin dia sedikit ke 2 detik lah ya, biar lebih lembut dia. Kemudian kalau kita play ya, maka dia akan bergerak seperti itu. Ini gerakannya masih berbarengan dengan gerakan wallpapernya ya. Jadi untuk mengubah kemunculan teks ini di detik keberapa, jadi kita tinggal bisa geser ini ya di timeline. Kita geser dia, misalnya dia muncul di sini di detik 00.9 ini ya, 0,09 detik ini. Jadi dia munculnya belakangan. Jadi kalau kita geser, nah tes, nah baru dia muncul seperti itu ya. Kita ulangi lagi ya, set. Nah, munculnya di sana ya. Kemudian saya akan menambahkan lagi teks di bawahnya ya. Jadi kita tinggal klik title lagi ya, title. Nah, kemudian klik 2 kali. Di sini saya akan tambahkan teks games, review, dan tutorial. Games, reviews, dan tutorial. Jadi sesuai dengan tema YouTube saya. Di sini tulisannya masih besar seperti ini. Kita akan ubah fontnya supaya tidak sama dengan title utama ya. Untuk mengubah font kita tinggal klik di sini di pilihan font ini. Saya akan pilih dia Cantura. Nah, ini aja Cantura ini. Nah, ini masih seperti ini kecil ya. Nah, saya akan buat dia agak sedikit lebih besar. Ya, tarik ke kanan. Dan spasinya saya akan panjangkan ya. Saya taruh dulu di tengah-tengah ini. Spasinya akan saya panjangkan sehingga panjang tulisan ini akan sama dengan tulisan titel utamanya. Cara untuk mengubah spasinya adalah di sini ya. Format, spacing ini kita ubah ke kanan seperti ini. Ini tulisan ini masih belum ada animasinya ya. Kalau kita klik, maka dia akan masih di sana ya, tidak ada animasinya. Nah, kita akan tambah lagi animasinya atau gerakannya. Nah, dengan cara klik tulisannya lalu klik motion. Nah, jadi dia akan saya munculkan dari bawah ya. Jadi pada general, enter ya. Nah, itu dari samping. Saya akan buat dia dari bawah. Set seperti itu ya. Nah, kemudian durasinya adalah lebih sedikit dia ya. Mungkin saya akan buat dia di 2,5 detik seperti itu. Set ya. Terlalu lama mungkin ya, atau saya cepetin. Nah, 0,5 detik mungkin biar lebih cepat ya, 0,8 seperti itu. Kemudian kemunculannya dia akan saya munculkan belakangan, jadi saya ubah ini, geser ke kanan di 2 detik. Coba kita play ya. Set. Nah, seperti itu.
Coba lagi kita play. Set. Ya, seperti itu. Nah, karena ini tulisannya ini agak berpadu dengan latar belakang, jadi agak kurang terbaca ya. Saya akan ubah stylenya dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini ada stylenya. Saya akan tambah dia glow atau bayangan ya. Opacity-nya diperbesar, offsetnya kita kecilin supaya dia kelihatan ya. Dan direksinya kita nolkan dan kita blur sedikit ya, blur. Nah, lebih kelihatan sedikit. Kita play ya. Set. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, saya akan menambahkan kotak ya, kotak di belakang titel utama. Jadi nanti akan ada kotak di belakang ini ya, agar tulisan Dewa Junior ini lebih jelas dengan cara mengklik elemen lalu cari shape seperti ini. Kemudian saya akan sesuaikan besarnya sesuai dengan tulisan Dewa Junior ini ya. Saya akan sesuaikan karena dia akan menjadi background daripada tulisan ini. Kemudian karena ini berada pada lapisan paling atas, saya akan ubah dia ke bawah sehingga nanti tidak menutup tulisannya ya, seperti itu. Nah, ya sudah pas. Nah, kemudian kalau kita play, maka background dari tulisan ini tidak mempunyai gerakan atau animasi, maka kita akan berikan gerakan agar lebih estetik ya. Kemudian kita unduh dulu ya, biar dia di atas, biar mudah kita pilih. Kemudian kita berikan dia motion, klik di sini motion. Lalu kotak ini akan muncul in-nya ya, in-nya. Mau munculnya dari mana? Misalnya mau pop up seperti ini atau wipe seperti ini. Ya, saya akan pilih wipe ya, yang dari bawah set itu ya, yang dari bawah. Kemudian saya akan ubah warnanya menjadi hijau ya, seperti itu. Lalu saya akan munculnya akan saya pindahkan agak belakangan, jadi di sekitar titik ketiga setengah itu, dan saya akan kembalikan dia ke bawah lagi, backward ya, itu. Lalu kita akan coba play ya, play, set, iya seperti itu. Nah, seperti itu. Kita play lagi sekali ya, gimana itu, set ya. Nah, oke, kita akan tambahkan dia musik ya di belakangnya ya. Jadi di sini kita cari di menu music. Nah, kita pilih-pilih di sini musik yang kira-kira cocok dengan opener ini. Misalnya Epic ini ya. Klik tombol plus ini ya. Nah, kita akan coba play. Nah, jadi begitu dia. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita mau memilih musik yang lain, delete saja ini ya, delete. Dan kita ulangi lagi, tambahkan musik yang lain. Kita klik saja di sini misalnya yang ini. Nah, ini misalnya kita tombol plus seperti itu. Lalu kita akan coba play. Nah, seperti itu. Itu sepertinya lebih cocok ya. Nah, ini music ini di bawahnya, background musik ini bisa kita sesuaikan volumenya di sini ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian di sini ada tombol fade juga. Kalau misalnya musiknya di depannya mau membesar sendiri, misalnya fade seperti itu, kita tinggal ubah ini ke 2,5 detik. Kita coba ya. Ya, musiknya akan seperti ini ya. Jadi musiknya akan membesar sendiri, volumenya berubah naik sendiri setelah 2 detik seperti itu ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kalau sudah fix dan sudah teman-teman anggap ini sudah selesai fix. Nah, kita akan ekspor dia ya. Jadi bagaimana cara mengekspor?
Kita tinggal klik tombol ekspor ini di atas ya. Lalu pilih resolusi yang diinginkan. Kemudian jenisnya video atau GIF ya. Jadi di sini saya pilih video, lalu ekspor ya. Situ. Maka video akan terekspor ya. Dan terdownload otomatis ya. Ini. Lalu kita bisa langsung open itu play, maka dia nah seperti ini. Ya. Nah, itu adalah tadi cara membuat opener YouTube menggunakan Flex Clip. Baik teman-teman, demikian tadi kita sudah membuat sebuah opener YouTube menggunakan aplikasi Flex Clip. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang mungkin merintis channel YouTube atau membuat video project dan lain sebagainya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan juga share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.